Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsep manajemen dapur yang beranggotakan Artika Febriana, Erwanda Yuliana Putri, Haikal Salia Firdaus, Indah Mutiara, Aprianisa, Muhammad Farhan, dan saya Niken Febrianti. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Farhan, dipersilakan. Baiklah. Baiklah, saya akan menerangkan tentang materi yang pertama, yaitu tentang konsep manajemen dapur dalam suatu restoran. Software manajemen dapur mencakup semua aktivitas bisnis yang terdiri dari manajemen pemesanan, pemantauan persediaan di setiap gerai, manajemen keuangan, pembuatan laporan mendalam, dan masih banyak lagi seperti. Yang pertama yaitu mengelola beberapa gerai makanan melalui sistem dapur terpusat. Yang kedua yaitu mengizinkan pelanggan memesan secara online melalui portal pelanggan. Yang ketiga yaitu bahan makanan baik yang mudah rusak maupun yang tidak di beberapa lokasi. Yang keempat yaitu mengotomatiskan instruksi pembelian Anda dari setiap gerai. Yang terakhir yaitu mengatur dan mengirim beberapa pesanan ke dapur melalui layar dapur. Equip catering software, Vetrus portal pelanggan, software manajemen dapur Equip memungkinkan pelanggan Anda untuk memesan melalui portal pelanggan online yang dilengkapi dengan interface yang mudah digunakan dan dikonfigurasikan. Anda bisa menerima semua pesanan yang cepat dan memprosesnya ke dapur. Software manajemen dapur. Manajemen penyuplai. Melalui fitur ini Anda dapat melacak kontrak penyuplai Anda termasuk harga produk yang Anda beli dari mereka. Anda juga bisa membandingkan harga produk dari penyuplai yang berbeda untuk mendapatkan penawaran yang terbaik. Layar dapur. Fitur ini memungkinkan koki Anda untuk melihat semua pesanan dalam satu layar. Mereka juga bisa melihat urutan pesanan berdasarkan waktu persiapan dan waktu pengiriman. Semua status pemesanan dapat diupdate secara real time. Manajemen pengiriman. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengarahkan pengiriman, menetapkan kurir, dan memungkinkan mereka melacak alamat pelanggan melalui aplikasi mobile kami. Untuk memastikan agar pesanan dikirimkan tepat waktu, pelanggan Anda dapat mengonfirmasi pengiriman melalui aplikasi. Anda juga bisa memonitor kurir Anda melalui sistem. Terima kasih untuk Saudara Farhan. Dilanjutkan dengan materi berikutnya akan dijelaskan oleh Artika. Baik, terima kasih moderator. Yang berikutnya ada manajemen inventaris. Manajemen inventaris memungkinkan Anda
melacak tingkat persediaan di beberapa gerai. Sistem akan mengingatkan Anda untuk melakukan pemesanan ulang jika persediaan Anda hampir habis. Anda dapat mengotomatisasi instruksi pembelian dari semua outlet, mengkonfirmasi dan kemudian mengirimkannya ke penyuplai Anda. Lalu ada data analytic equip, memungkinkan Anda membuat dan menyesuaikan laporan yang terkait dengan produksi, penjualan, pengiriman, dan pembayaran. Laporan mendalam equip menyajikan statistik dan metrik yang tepat untuk menganalisis operasi bisnis Anda dengan tepat. Yang pertama ada Central Kitchen, adalah tempat di mana sebuah restoran memproduksi aneka bumbu inti berdasarkan resep yang telah distandarkan. Tenaga-tenaga yang ada di rumah produksi adalah tenaga ahli dalam bidang produk seperti chef dan chef. Cook dibantu beberapa karyawan lainnya dari divisi atau bagian produk. Yang berikutnya, bisa next. Yang berikutnya ada accounting system software. Akuntansi usaha restoran yang saat ini beredar biasanya membutuhkan aplikasi point of sales untuk front, kasir untuk mencatat order di FCN langsung diteruskan ke dapur penerimaan pembayaran, dan juga menggunakan aplikasi akuntansi untuk melakukan pembelian bahan baku, sediaan, dan laporan keuangan perusahaan. Fitur lengkap Point of Sale Rene 2. Yang pertama ada push teknologi memungkinkan untuk melihat transaksi setiap cabang secara real time. Anda tidak perlu khawatir akan data transaksi karena setiap transaksi telah di-encrypt dan terkompres. Kedua ada desain struk hasil transaksi dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga ada sistem recruitment mendukung semua komputer, baik berupa desktop, laptop, tablet, maupun perangkat pos dengan sistem operasi Windows. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Fahan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Artika, yaitu beberapa keunggulan point of sales Rene 2 lainnya. Yang pertama yaitu pembayaran tunai dan non-tunai. Yang kedua yaitu pencetakan rekap dan analisa penjualan harian. Yang ketiga itu filter nota retur. Yang keempat saldo awal dan in history saldo. Yang kelima yaitu tampilan daftar pengguna atau user profile. Yang keenam yaitu form berbahasa Indonesia. Yang ketujuh yaitu daftar pending transaksi. Dan yang kedelapan komunikasi data dengan pusat. Yang kesembilan persiapan singkat atau quick setup. Yang kesepuluh itu entry post. Yang kesebelas daftar inventory barang. Yang terakhir yaitu backup dan restore data. Tiga, sistem inventory. Inventory dalam istilah bahasa Indonesia berarti persediaan sistem inventory secara umum. Berarti sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Barang-barang tersebut disimpan dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bergantung pada skala perusahaan dan kebijakan dari manajemen. Misalnya, saja pada sebuah toko kelontong kecil, barang disimpan untuk langsung dijual kembali. Namun pada sebuah perusahaan besar, ada barang yang disimpan untuk produksi, untuk dijual kembali. Atau bahkan yang suku cadang untuk mesin produksi. Tujuan tersebut nantinya akan menentukan sistem penyimpan yang tepat untuk digunakan. Manfaat sistem inventory, beberapa dari Anda yang memiliki bisnis mungkin belum memahami pentingnya sistem inventory. Padahal ada banyak manfaat yang bisa dapat secara umum. Manfaat yang diberikan adalah menjaga persediaan barang secara optimal dengan biaya total yang minimal. Manfaat lain secara detail dijelaskan sebagai berikut, yaitu menjaga stok barang produksi pada perusahaan besar. Adanya keterlambatan produksi akan mengakibatkan banyak kerugian karena perusahaan tetap harus menanggung biaya operasional. Pabrik meskipun
tidak ada proses produksi. Oleh karena itu penting untuk memastikan stok barang yang akan dipakai untuk produksi mencukupi. Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan distributor dan konsumen saat bisa memastikan bahwa persediaan barang aman. Maka distributor dan konsumsi dari produk Anda akan bisa mendapatkan informasi yang terpercaya serta tidak mengecewakan. Dengan demikian mereka akan melalui bahwa bisnis dijalankan secara profesional sehingga mereka tidak akan ragu untuk terus bermitra dengan Anda. Yang keempat yaitu purchasing. Sistem memiliki arti pembelian yang dalam suatu organisasi berarti suatu proses pemesanan barang atau jasa untuk digunakan dalam melancarkan kegiatan operasional. Biasanya purchasing memiliki SDM, sumber daya manusia tersendiri. Perannya adalah melakukan pembelian yang diminta oleh divisi lain dalam perusahaan. Tidak hanya itu, purchasing juga bertanggung jawab atas barang atau jasa yang dipesannya. Berikut beberapa tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh purchasing. Yang pertama itu purchasing menerima dan menganalisis kebutuhan perusahaan. Purchasing wajib menerima permintaan pembelian selama memang untuk kepentingan operasional perusahaan. Namun sebaiknya purchasing menganalisis kembali apakah barang atau jasa tersebut memang besar dibutuhkan atau hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu Departemen Purchasing menganalisa dan memilih supplier dan vendor, mencari dan menentukan supplier juga merupakan tugas dari purchasing. Mereka harus memiliki data supplier yang sesuai dengan kualitas perusahaan dan sesuai dengan harga dalam anggaran. Pemilihan supplier bisa melalui proposal yang ditawarkan, iklan, atau atas saran orang lain. Yang ketiga yaitu tim purchasing melakukan pemesanan pada supplier. Untuk pemesan harus membuat formulir purchase order. Sebaiknya formulir tersebut harus dibuat beberapa rangkap guna menjadi arsip bagi beberapa bagian. Nantinya ini akan menjadi bukti bahwa perusahaan pernah atau sedang melakukan pemesanan barang atau jasa tersebut. Yang keempat itu staf purchasing memantau pengiriman barang tidak hanya sampai di situ, tetapi selama masa pengiriman bagian purchasing juga harus memantau lokasi barang atau jasa tersebut hingga sampai di gudang perusahaan. Apabila yang dibeli adalah jasa, maka tim purchasing harus memastikan bahwa pekerjaan selesai sesuai kontrak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Artika karena Erwanda, Indah, dan Haikal terkendala sinyal. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Farhan. Yang ketiga ada bagian purchasing memeriksa kualitas barang pesanan dan pekerjaan setelah barang sampai, maka purchasing wajib memeriksa produk yang dipesan. Harus dipastikan apakah sesuai dengan pesanan, jumlah, dan kualitas. Yang keempat ada staf purchasing membayar. Faktur pembayaran bisa dilakukan dengan cicilan atau tunai, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Purchasing bertugas untuk melunasi pembelian tersebut hingga lunas, sehingga skill dalam komunikasi untuk staf purchasing itu penting. Lanjut. Yang berikutnya ada kelebihan dan kekurangan purchasing system. Kelebihannya adalah dapat menjalin hubungan yang lebih akrab dengan supplier. Tetapi kelebihan ini terkadang menjadi bumerang, sebab mungkin saja pihak supplier akan merasa terganggu mengingat pemesan tidak hanya oleh satu atau dua perusahaan saja. Kelebihannya lainnya adalah mudah digunakan, lebih akurat. Boleh lanjut? Yang ketiga ada hemat biaya. Yang keempat ada tidak ada proses sanggahan. Yang kelima ada mudah diawasi. Yang berikutnya ada pasar lebih mudah terbentuk. Yang selanjutnya ada pengiriman lebih cepat.
Penyerapan anggaran cepat, penyerapan anggaran lebih cepat karena dilakukan secara elektronik. Yang berikutnya ada hemat waktu. Yang terakhir, boleh dilanjut. Ada tidak diskriminasi, dan terakhir ada penggunaan SDM maksimal. Yang berikutnya ada kelemahannya. Kelemahan dari sistem ini adalah bagian purchasing harus terus-menerus melakukan kontak dengan supplier, mulai dari pemesanan barang sampai di tempat. Tentunya hal ini juga akan meningkatkan biaya dan tidak efektif, apalagi jika pembeliannya yang terjadi bisa lebih dari satu transaksi. Kelemahan lainnya seperti pengguna harus adaptasi. Penggunaan e-purchasing memang memiliki kelebihan menjangkau padangan kecil agar bisa bersaing dengan pedagang besar. Namun karena digagas secara elektronik, masih banyak pedagang kecil yang tidak tahu cara menggunakannya. Hal ini mungkin dapat diatasi dengan diadakan program pengenalan internet serta pengenalan pengadaan, e-katalog hingga e-purchasing. Internet tidak tersedia di semua daerah. Perkembangan e-purchasing juga terbatas untuk daerah-daerah tertentu. Karena menggunakan jaringan internet, maka beberapa daerah yang masih tidak memiliki. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Yang terakhir, ada resiko diretas hacker, yaitu sistem memiliki resiko besar oleh serangan hacker. Beberapa hacker memiliki tujuan meretas sistem e-purchasing untuk hanya sekedar iseng atau demi mendapatkan data yang diinginkan. Data memang sangat penting bagi pihak berkaitan dengan e-purchasing karena menyangkut rahasia perusahaan. Untuk menghindari kekurangan ini, maka sistem keamanan harus ditingkatkan secara berkala. Sewala atau pekerjaan individu yang berkaitan dengan IT untuk ditugaskan mencari kelemahan dari sistem tersebut dan memperbaikinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya semuanya sudah paham, maka presentasi saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.